Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ramadan adalah semangat untuk menjaga diri, menjaga hati, dan saling berbagi. Dengan berpuasa, kita belajar untuk peduli dan saling menghargai satu sama lain. Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan akan hadir setiap hari dalam acara Inspirasi Sahur Ramadan pukul 3 pagi di YouTube BKNP PDI Perjuangan. Pergilah ke pasar naik sepeda, di pasar membeli sayur mayur. Ucapkan selamat makan sahur sebelum waktu imsak tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat NKRI, dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam acara Inspirasi Sahur bersama Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan. Pada Ramadan kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur, kita akan membincang dan menimba ilmu mengenai Islam dan kebangsaan dalam berbagai perspektifnya bersama Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Tentu dalam Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali dapat merefleksikan nilai kebangsaan yang terdapat dalam pesan-pesan luhur Islam. Sehingga setelah kita keluar dari madrasah Ramadan, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertakwa, juga memiliki semangat nasionalisme yang tinggi untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Jika kita berbicara tentang Islam dan kebangsaan, dua hal ini bisa kita ibaratkan seperti mata uang. Ia memiliki dua sisi berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Bangsa tanpa agama berarti ia telah kehilangan ruh spiritualitasnya. Sebab agama merupakan penyangga etika dan moral kehidupan. Pun juga demikian agama, tanpa sebuah wadah bangsa dan negara, ia tidak memiliki pijakan dan pelindung dalam mendakwahkan leluhurnya. Maka dari itu, dalam Inspirasi Sahur Ramadan ini, kita akan mengupas perihal Islam dan kebangsaan bersama para tokoh-tokoh muda Muslim Indonesia. Sehingga kita dan generasi muda Indonesia dapat memiliki pemahaman yang utuh mengenai Islam dan kebangsaan, serta akan menyegarkan pemaknaan kita terhadap prinsip-prinsip dasar Islam yang bermartabat dan menyejukkan. Sobat NKRI dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema penting, yaitu zakat sebagai potensi umat membangun bangsa. Bersama kita telah hadir salah seorang narasumber, sekalipun beliau menjadi dosen di Institut Agama Islam Jakarta, Dr. Muhammad Uli Nuha. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih, Dokter, sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita dalam acara Inspirasi Sahur Ramadan bersama Badan Kebudayaan Nasional Pusat. Sobat NKRI dimanapun Anda berada, pada hakikatnya zakat bukan semata rukun Islam yang ketiga, bahwa zakat lebih jauh dari itu, berperan sebagai pemberdayaan dan distribusi ekonomi. Bahkan jika dioptimalkan, zakat secara maksimal bisa membawa perubahan pada kesejahteraan umat. Kalau kita berusaha menelisik lebih jauh, bagaimana awal mula zakat ini diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ba'd. Zakat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Islam dalam catatan sejarah, ya. Pada awalnya pada periode Mekah itu belum diwajibkan. Jadi di periode Mekah umat Islam itu zakatnya berbaginya sukarela. Setelah periode Madinah, baginda Muhammad SAW dan sahabat pergi ke Madinah di tahun kedua Hijriah bersamaan dengan risalah dan kewajiban puasa. Pada saat yang sama baginda juga mendapatkan perintah dari Allah untuk menunaikan zakat. Jadi di tahun yang sama. Nah, karena berarti pas itu periode Madinah, ya? Periode Madinah di tahun kedua. Nah, ayatnya misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Nah, kemudian dalam surat At-Taubah 103 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka sejak saat itulah baginda dan seluruh sahabat umat Islam berbondong-bondong secara sistematis terorganisir mengeluarkan zakat. Baik zakat fitrah maupun dilanjutkan dengan zakat mal. Baik,
Kalau ketika menelisik lebih jauh lagi, Dokter, tentang perihal diwajibkannya zakat. Sebenarnya ketika Allah mewajibkan zakat kepada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya formulasi apa yang dikehendaki syariah atas diwajibkannya zakat ini, Dokter? Jadi agama itu dimensinya selain dimensi vertikal, memastikan relasi hamba dengan Allah baik. Yang kedua, agama juga hadir untuk memastikan relasi manusia dengan manusia yang lain. Nah, syariat zakat itu adalah dalam rangka untuk memastikan relasi antar sesama ini, muamalah, hubungan antar sesama manusia itu baik. Sehingga kehidupan ya di tengah-tengah masyarakat antar umat Islam maupun di antara umat Islam dengan umat non-Islam itu bisa terjalin dengan baik karena tidak ada ketimpangan ekonomi. Nah, itu dimensi terpenting ya. Jadi zakat itu selain ada dimensi vertikalnya karena itu bagian dari syariat agama, yang tak kalah penting adalah dimensi horizontalnya. Bagaimana memastikan bahwa hubungan antara satu dengan yang lain itu baik. Dengan cara apa? Berbagi. Nah, itu diantara filosofi mendasar ya kenapa kemudian zakat, sedekah dan seterusnya itu disyariatkan. Baik. Nah, pertama kali zakat diwajibkan itu ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah ya. Sudah hijrah ke Madinah, yang mana pada waktu di Madinah Nabi Muhammad sudah mulai membangun yang namanya peradaban, membangun negara, membangun negeri dan bangsa. Nah, ketika kita berbicara tentang zakat, misalnya seperti tadi yang sudah Dokter sebut ada zakat fitrah, kemudian zakat mal. Nah, dari diwajibkannya zakat ini, bagaimana diformulasikan dari kewajiban zakat ini untuk membangun bangsa? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa dimensi utama dari zakat itu adalah dimensi sosial ya. Bagaimana membangun ya relasi sosial, memastikan jaring pengaman sosial itu aman antara yang kaya dengan yang miskin. Bagaimana tidak terjadi disparitas yang tinggi, jurang yang menganga itu kemudian harus diberi fasilitasi. Fasilitasinya apa? Salah satunya menggunakan instrumen zakat, menggunakan instrumen sedekah. Dengan demikian maka yang terlalu menganga itu kemudian bisa didekatkan, setidaknya diberikan apa namanya jembatan, ya, kira-kira begitu ya, agar memastikan bahwa kehidupan sosial terutama dalam konteks ekonomi masyarakat Muslim khususnya itu betul-betul aman. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, saya kira syariat zakat itu belakangan juga sudah mulai diadopsi ya, melalui undang-undang pengelolaan zakat misalnya itu. Baik. Nah, ketika kita berbicara tentang zakat, kemudian kita hidup dalam satu negara yang mempunyai konsensus dan kita semuanya diwajibkan atas seluruh masyarakat untuk mengeluarkan pajak misalnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara dari perspektif zakat, apakah pajak yang diwajibkan kepada masyarakat ini bisa setara dengan zakat apa tidak gitu, Dokter? Bisa sama atau tidak gitu? Kalau dalam agama kita memang konsep pajak dengan zakat itu dua hal yang berbeda ya. Kalau zakat itu basisnya adalah dari syariat agama, itu perintah agama. Sementara kalau pajak dalam bahasa agama kita, dalam bahasa Arab itu disebut dengan doribah. Jadi itu sejumlah uang yang dibayarkan oleh warga negara kepada kas negara. Nah, maka besarannya pun mengikuti aturan negara, dan itu pernah terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada waktu itu. Jadi, dan itu kalau zaman dulu kan diberlakukan untuk warga negara non muslim, sehingga yang muslim itu diwajibkan zakat, kemudian yang non muslim karena aman hidup di Madinah maka diwajibkan doribah atau yang sekarang kita kenal dengan pajak. Nah, dalam konteks keindonesiaan ya, umat muslim di Indonesia ini masih dua-duanya dibayar. Zakat dibayar, pajak juga dibayar. Karena itu kemudian ada inisiasi dari sebagian ilmuwan atau sebagian kalangan, bagaimana kemudian yang wajib pajak itu ketika sudah bayar zakat, zakatnya bisa mengurangi pajak. Nah, kalau kita bayar di SPT tahunan itu biasanya ada isian-isian tentang itu ya, untuk memastikan bahwa oh sudah bayar zakat nih, kita setor kwitansinya, maka di situ bisa mengurangi tanggungan
SPT tahunan pajak kita. Itu sebuah ijtihad baru lah saya kira untuk meringankan beban. Tetapi bagi umat Islam Indonesia saya kira kalaupun zakat tidak sebagai pengurang pajak, welcome saja. Umat Indonesia itu umat yang boleh saja tepos liro, gampang memberikan. Jadi mereka tetap menjadikan ini dua hal yang berbeda. Zakat kewajiban keagamaan, kemudian pajak itu dipahami sebagai kewajiban sebagai warga negara. Nah, dua-duanya dibayar. Kalau ketika berbicara tentang zakat, ini kan kesemuanya itu yang dikhitobkan dalam artian objeknya itu adalah umat muslim. Nah, ketika kita tahu hidup di negara Indonesia yang bineka, terdiri dari bangsa dan agama, apakah kewajiban zakat ini hanya wajib untuk seorang muslim saja atau kepada non-muslim juga sama? Semisal salah satu kasus, kalau kita dibalik, misalnya orang muslim itu sudah membayarkan zakat. Kemudian mustahiknya itu ternyata dari kalangan muslim ada, ternyata dari kalangan non-muslim juga ada. Apakah kita seorang muslim misalnya boleh tidak memberikan zakat tersebut terhadap orang yang non-muslim? Untuk distribusi zakat, memang ulama berbeda pendapat. Jumhurul ulama dari kalangan Syafi'iyah, madhab Syafi'i, itu menyepakati bahwa distribusi zakat itu hanya kepada mustahik muslim. Nah, tetapi dalam madhab Hanafi dan satu qaul dari Ahmad itu mengatakan boleh saja mendistribusikan zakat kepada non-muslim sepanjang memenuhi syarat, misalnya dia miskin, dia fakir, dia membutuhkan. Karena kata Imam Abu Hanifah, ayat di dalam surat At-Taubah 60 itu kan tidak memberikan spesifikasi ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Begitu saja, tidak memberikan spesifikasi itu muslim atau non-muslim. Sehingga pemikiran cemerlangnya Imam Abu Hanifah itu kemudian bisa dipraktekkan di beberapa negara kontemporer bahwa berbagi zakat itu bisa saja kepada non-muslim sepanjang ya dia memenuhi syarat-syarat asnaf mustahik zakat yang ada 8 itu. Nah, itu sudah menjadi perdebatan para ulama. Nah, saya kira dalam konteks Indonesia, apalagi kalau zakatnya zakat mal ya, itu mungkin kita bisa menggunakan madhab Abu Hanifah ini, madhab Hanafi, untuk memastikan bahwa distribusi zakat itu tidak hanya dimonopoli satu pihak umat beragama, dalam ini umat Islam, tetapi bisa juga dirasakan oleh seluruh warga bangsa. Nah, itu dalam pandangan Imam Abu Hanifah dimungkinkan, dan satu qaul dari madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini masih tetap mengenai non muslim misalnya. Ini kan wajib zakat itu bagi orang yang mampu dan sudah nisab, sudah mencapai waktunya untuk berzakat. Kalau misalnya apakah hal ini juga berlaku sama non muslim? Misalnya non muslim tersebut sudah di atas kemampuannya itu untuk berzakat, apakah wajib itu juga, dokter? Tidak, syarat zakat itu kan harus muslim dia harus muslim, harus haul ya 1 tahun, kemudian dia harus sampai cukup nisabnya ya kan. Kalau terus kepemilikan hartanya ini harus penuh ya, tidak dalam genggaman orang lain ya. Nah, 4 syarat itu antara lain menjadi prasyarat utama seseorang wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Jadi non muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Meskipun sudah nisab gitu ya. Iya, non muslim punya kewajiban membayar pajak sebagai warga negara. Nah, barangkali dalam sistem keberagamaan mereka juga ada aturan lain. Baik, baik, sahabat NKRI dimanapun berada, menarik sekali kita berbicara tentang masalah zakat, yang mana hal ini diformulasikan dalam rangka membangun bangsa dan negara. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, marilah kita mendengarkan lantunan-lantunan lagu berikut ini.
lapar puasa. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajar rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajar rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajar rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lapar mengajar rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Sobat NKRI sekalian, bertemu lagi dengan inspirasi sahur BKN PDI Perjuangan, Islam dan Kebangsaan. Kita masih membahas tentang sebuah tema, yaitu zakat sebagai potensi umat membangun bangsa. Baiklah Dokter, ketika kita melihat keadaan seperti sekarang ini, kondisi Indonesia yang dilanda pandemi, bagaimana sekiranya ini semangat zakat diaktualisasikan di tengah suasana seperti sekarang ini, dalam artian untuk membangun masyarakat terlebih dari bidang ekonomi? Ya, saya kira untuk mengembalikan semangat di tengah gempuran pandemi yang begitu mengerikan hari ini, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyemangati umat itu adalah berbagi. Dan instrumen zakat itu menjadi salah satu solusi terbaik ya. Karena begini, yang terimbas dan begitu terasa itu kan ekonomi kelas bawah. Dan rata-rata kalau dihitung ya masyarakat muslim kalau di konteks Indonesia. Nah oleh karena itu umat Islam yang kaya-kaya itu kemudian tersadarkan dan ikut berbagi melalui zakat, ya, terutama zakat mal. Perusahaan-perusahaan besar kemudian mau berbagi ya, zakat profesi dan seterusnya, maka insya Allah yang terimbas pandemi terutama yang ekonomi bawah, dan itu notabene saya kira kebanyakan adalah umat muslim, itu akan terbantu ekonominya dan kita saling berbagi rasa sama-sama begitu ya. Jadi tidak tadi itu jurang antara yang kaya dan miskin itu terlampau jauh. Jadi sekali lagi di masa pandemi saya kira tidak perlu kemudian kita begini, oh karena pandemi maka saya tidak perlu zakat, tidak juga.
Kalau memang sudah sampai nisab, ya terutama bagi mereka yang mampu, ya tetap dia harus dikeluarkan, dan justru di situ nilainya akan berlebih. Nah, kalau kita lihat memang dalam bulan Ramadan ini, ya dalam banyak riwayat baginda Muhammad SAW itu kan mengalami puncak sahoknya, ya rasa memberi dan berbaginya itu sepanjang bulan Ramadan semakin naik, bahkan dia lebih kuat. Rasa memiliki empati berbaginya itu di bulan Ramadan. Jadi lebih cepat dari ar-rih al-mursalah. Baik. Jadi kita lebih mengutamakan dalam artian berbagi. Ketika berbagi, semangat bergotong royong mungkin seperti itu ya, Dokter. Nah, ketika kita berbicara semangat gotong royong, saya teringat perkataan Bung Karno. Jadi Bung Karno dalam pidatonya sering, mari kita bangun bangsa ini dengan cara bergotong royong. Nah, kalau kita tarik terma gotong royong ini dalam perihal zakat, misalnya, apakah dengan kita mengajak orang untuk berzakat, apakah ini bisa diartikan sebagai gotong royong dalam membangun bangsa, Dokter? Iya, bagian dari semangat zakat itu adalah bergotong royong, ya. Ya. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, saya kira pesan-pesan Bung Karno salah satunya tentang filosofi gotong royong itu salah satunya juga terinspirasi dari misalnya ayat-ayat tentang ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, kebaikan. Bentuk kebaikan itu adalah apa? Ya berbagi. Kemudian itu dikombinasi dengan kearifan lokal. Karena jauh sebelum Islam hadir, ya, sebenarnya nilai-nilai lokal tentang berbagi itu sudah ada di dalam tradisi kebudayaan masyarakat Nusantara. Lalu ditarik oleh Bung Karno, maka bertemu dengan sistem Islam. Maka ta'awun bertemu dengan gotong royong menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Ada kekuatan keagamaan, ya, dengan prinsip ta'awun berbagi, ya, dalam hal kebaikan, yaitu menyisihkan sebagian harta. Di sisi lain ada semangat filosofi lokal, kenusantaraan, keindonesiaan, yaitu gotong royong. Bertemu dua hal, maka semangat ini kalau dipacu, maka akan berhasil, ya, membangun bangsa yang sebagaimana diinginkan salah satunya oleh bapak kita semua, founding fathers kita, yaitu Bapak Bung Karno, ya. Baiklah, Dokter. Nah, sebelum saya mengakhiri acara ini, ada satu hal yang pengen saya tanyakan, terkait dalam rangka membangun bangsa. Ini apa sekiranya pesan-pesan yang bisa kita sampaikan untuk para pemirsa, sobat NKRI yang lagi menonton acara ini, bagaimana upaya kita untuk membangkitkan semangat berzakat, Dokter? Baik, pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara literasi, ya. Belajar terutama anak-anak muda generasi milenial itu kita kenalkan tentang zakat, potensi zakat di Indonesia itu luar biasa, ya, tentang hukum dan kewajiban zakat. Itu terus kita sosialisasi, kita sampaikan literasi itu kepada seluruh generasi, terutama umat milenial warga muslim di Indonesia. Itu satu. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan memang dari aspek regulasi. Bagaimana misalnya regulasi tentang pengelolaan zakat, yang diatur di Undang-Undang 23 2011 tentang pengelolaan zakat itu betul-betul bisa diimplementasikan dan disinkronisasi, disesuaikan dengan aturan-aturan yang lain di daerah dan lain sebagainya. Kalau kemudian zakat itu diatur secara regulatif yang baik, ya, pemerintah walaupun ini bukan negara agama, tapi kemudian pemerintah ikut di dalam proses memanage ini, saya kira sangat bagus, ya. Dan yang terakhir adalah digitalisasi. Jadi sudah zamannya kalau zakat menggunakan sistem digital, saya kira lebih praktis. Jadi tidak manual lagi datang ke kantor itu, tapi bisa tinggal klik. Nah, itu sesuai dengan zaman, ya. Insya Allah kalau demikian dilakukan tiga hal tadi itu, ya, literasi, kemudian regulasi, dan yang terakhir adalah soal digitalisasi sistem. Insya Allah zakat ini akan sangat luar biasa potensinya. Dalam laporan terakhir Basnas itu kan ada sekitar 327 sekian triliun, bayangkan. Tapi yang baru terkumpul kurang lebih 80-an triliun, dan itu semua dikelola oleh swasta, ya. 80 sekian yang sudah terkumpul itu. Bayangkan kalau di situ misalnya
negara hadir, itu kan kekuatan ekonomi yang dahsyat sekali. Dan insya Allah kemiskinan yang terjadi di bangsa ini lambat laun akan bisa kita entaskan, kita selesaikan berkat zakat dan kerjasama antar sesama anak bangsa. Baiklah, terima kasih dokter. Baiklah, Sobat NKRI sekalian dimanapun berada, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini sampai tidak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini sedikit banyak kita telah belajar tentang bagaimana pentingnya zakat. Bahwa zakat sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau memenuhi kebutuhan kita yang konsumtif yang sifatnya sesaat. Akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka yang lebih membutuhkan dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Lewat perintah zakat ini, Islam juga telah memberikan nuansa moral dan spiritual yang kuat bagi bangsa ini serta menjadi titik inspirasi dan kekuatan dalam membentuk peradaban Indonesia. Bersyukurlah kita memiliki Pancasila yang telah menjadi konsepsi besar dalam menggabungkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan sehingga bangsa yang beragam ini masih unggul sampai saat ini. Agama dan kebangsaan bukan untuk dipertentangkan. Justru ia adalah kekuatan kita menjadi bangsa yang besar dan disegani. Mari kita sama-sama jaga terus keharmonisan dan kerukunan bangsa ini dengan saling menghormati, menjaga kesetaraan, saling pengertian, serta terus menumbuhkan rasa empati dan gotong royong dalam memecahkan masalah-masalah bangsa ini. Sahabat NKRI dimanapun berada, kita akan berjumpa lagi pada waktu dan jam yang sama di akun BKNP PDI Perjuangan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga berkah Ramadan tetap ada di hati kita semua dan menerangi jiwa kita. Buah kedongdong, buah markisa, duri-duren bisa buat luka. Jangan lupa niat puasa agar puasa lancar hingga berbuka. So